Fitness Mania kali ini Binaraga Indonesia sedang ada di Semarang, tepatnya di rumah Radagaku milik Jerry Val. Pengen tahu Jerry Val siapa? Nah, kita kenalan dulu. Mas Jerry ini dulu kita kenal sebagai event organizer juga. Banyak ya, sebagai atlet juga, sebagai promotor event, sebagai banyak banget. Bisa diceritain nggak awal mulanya masuk ke industri fitness ini seperti apa? Industri fitness ya? Yes. Industri fitness saya masuk 2006 akhir. Ya, terutama di sport nutrition. Saya pegang brand sport nutrition untuk nasional. Awalnya seperti itu. Lalu mulai masuk ke komunitas-komunitas, terus bikin event bareng Mas Ade juga. Saya dapat pengalaman dari situ. Lalu kami bikin event-event nasional sendiri juga. Event-event nama besar itu ya. Ada, kita sebut aja dulu, bantu Mas Ade di Siswaraga. Siswaraga ya, 2007 dan 2008. Ya, kalau teman-teman tahu Over the Top tuh ya. Ya, dulu. Over the Top. Apalagi nih Mas, nama-nama event besar yang Over dulu? the Top Championship itu kami bikin di 2009 dan 2011 untuk nasional, dan ya cukup banyak dan ramai ya di Balai Sarbini. Lalu dipercaya pegang Pas Pampres. Ternyata tidak hanya nasional, negara-negara ASEAN atlet ikutan. Kayak siapa, Pak Cik Sajali juga ikut ya. Wah, itu nama besar di Malaysia itu ya. Lalu saya dan tim bikin fitness fair kurang lebih sekitar 20 kota 2015 sampai 2017. Tour itu berarti? Tour ya, fitness fair ya, body contest. Dan terakhir saya bekerja sama dengan Pak Irwan Ali, sekarang beliau jadi ketua PBFI, bikin Mister Indonesia di Balai Sarbini. Oke. Jadi pengalaman soal event-event ini sudah melanglang buana ini ya. Boleh ceritain nggak bagaimana Mas melihat perkembangan industri kejuaraan gitu yang ada di Indonesia saat ini gitu? Saat ini cukup semarak ya. Di samping ada beberapa event dari organisasi dan teman-teman di independen pun juga menarik ya, membuat kreativitas yang semakin meningkatkan industri ini secara global. Jadi saya sangat support dan respect pada teman-teman ini. Mudah-mudahan banyak IO yang bersama-sama meningkatkan di event-event itu. Bedanya apa sih yang dulu katakanlah di 2000-an awal sama di setelah 2020 after pandemi lah? Karena saya melihat ada perbedaan dari komposisi event ya, karena sebagian ada yang bikin dari federasi, ada juga IO yang bikin, ada yang bahkan gym bikin sendiri. Nah, itu perbedaannya apa sama yang dulu? Ya, dulu itu lebih banyak organisasi mungkin yang buat, atau hanya pelaku-pelaku industri, seperti itu. Dengan berkembangnya industri fitness seperti sekarang, masyarakat umum juga udah banyak nge-gym, kan. Dan event-event ini selain sebagai wadah teman-teman komunitas, juga sponsor, dan masyarakat umum juga melihat suatu motivasi dari event-event tersebut. Semakin menarik dan semakin melebar ke beberapa bidang industri lainnya, malah akan menjadi event itu semakin lebih besar lagi. Jadi mungkin supportnya jauh lebih besar ya. Gitu kan, untuk event-event yang sekarang ini ya. Ini kan banyak yang bilang nih, hadiah dari dulu sampai sekarang segitu-segitu aja. Bagaimana tanggapan Mas Jerry terhadap katakanlah isu ini? Apakah ini menjadi isu yang benar-benar harus kita perhatikan, karena mungkin bagaimana kita mengapresiasi hasil kerja keras seorang atlet seperti apa? Untuk pertama, saya juga dulu sebagai atlet ya, kadang-kadang yang memang kemandirian itu kita nggak menganggap nilai suatu hadiah itu berapa. Tapi memang benar-benar mentalitas kita adalah, bahwa saya mau tanding, saya mau mempertunjukkan, mudah-mudahan dapat prestasi seperti itu. Tapi dengan sekarang industri fitness tambah lebar, tambah luas, alangkah baik juga bila hadiah-hadiah itu juga adalah yang buat atlet gitu kan, walaupun tidak terlalu besar. Tapi kalau semakin lama semakin besar, sekali-sekali bikin hadiah yang besar mungkin juga akan tambah ramai. Jadi menambah antusiasme dan
atlet merasa diapresiasi untuk mungkin lebih semangat lagi ke depannya. Mudah-mudahan ada satu hadiah mobil. Wah. Saya harapkan itu dari teman-teman. Kemarin udah ada nih event yang mau janji hadiah mobil, cuma belum ada kabarnya. Nah, kita berpikir banyak hal yang bisa kita dapatkan dari interview dengan Mas Jerry ini. Bagaimana secara umum Mas Jerry melihat industri fitness dewasa ini? Kan Mas Jerry saat ini sedang berada di Waypro ya? Iya, Waypro Nutrition, di mana ini ada di industri fitness juga. Nah, persaingannya seperti apa dan peluangnya sebenarnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman juga ada yang pengen terlibat, ada yang pengen mengambil bagian gitu. Kalau untuk dari sisi sponsorship, sebenarnya kalau teman-teman sponsor duduk bersama, itu ruang lingkupnya jauh lebih besar. Kuenya jauh besar. Kuenya lebih besar dan rezeki udah masing-masing. Tapi kalau kita bikinnya single itu dulu udah saya lihat dan amati, bahkan beberapa juga saya lakukan. Itu ruang lingkupnya tidak bisa lebih terlalu besar ya. Jadi akan salah langkah baik teman-teman kita duduk bersama bikin event yang lebih besar, bisa mencakup semua komunitas. Lebih besar lah yang bahkan di luar komunitas binaraga dan fitness. Betul. Di luar binaraga dan fitness ini, industri fitness ini itu banyak lahan-lahan atau mungkin yang lebih besar lagi. Karena masyarakat umum lebih banyak sekarang udah ngerti mengenai pola hidup sehat. Kita bisa menyebutnya masyarakat fitness Indonesia ya, karena kan lingkupnya semakin luas. Besar, kita lihat gym-gym aja belakangan ini penuh loh gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu udah mulai nge-gym sekarang. Iya, bahkan anak SMP, anak SMA udah mulai nge-gym. Ya kita harus bisa melihat kue besar itu ya. Gitu. Sehingga kalau kita bikin event bersama-sama, artinya exposure yang kita dapatkan dari market lebih besar. Lebih besar. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati ya buat para brand owner, bisa mendukung event-event yang di daerah, bahkan karena mereka juga butuh pengetahuan tentang fitness jauh lebih besar gitu ya. Nah, untuk kita pengen penasaran nih, kenapa pada akhirnya konsentrasinya karena mungkin dari pengalaman yang sebelumnya ya. Ketika mengembangkan produk-produk Waypro ini, apa yang menjadi dasar motivasi dari seorang Jerry Val? Pertama memang nutrisi ini memang dibutuhkan bagi kita yang memang aktivitasnya tinggi. Aktivitas tinggi, selain kita bekerja, kita juga nge-gym atau olahraga yang lain. Nutrisi memang dibutuhkan dan kita juga hobi. Lalu nutrisi ini juga salah satu pendukung atau perintis-perintis awal mengapa industri fitness bisa sebesar sekarang. Kalau tanpa mereka dulu-dulu itu, kita mungkin jarang melakukan event-event yang sponsorin oleh mereka dari awal-awal sebelum tahun 2000 sampai setelah tahun 2000 lebih banyak sponsor dari suplemen. Lalu sekarang ini semakin lebar, jadi teman-teman suplemen juga semakin bertumbuh dan banyak ya. Mari kita sama-sama duduk bersama. Bagaimana kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi untuk membuat atau mensponsori suatu event. Oke. Jadi bisa menjadi wadah ya buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di daerah bisa menjadi sumber pendapatan juga ketika mungkin membantu penjualan misalnya, nggak sekedar pas tandingnya aja gitu kan. Jadi apapun nama produknya ya, tapi menjadi salah satu pilihan untuk berwira swasta seperti itu. Jadi selain para sponsor suplemen dan industri fitness lainnya, lebih enak bersama-sama. Atlet pun mendukung kami, ya kan, sebagai sponsor. Lalu komunitas lokal juga mendukung. Mau siapapun yang berada di daerahnya masing-masing, tapi saling dukung. Karena kita kalau saling dukung, event-event pun akan lebih semarak dan mungkin lebih banyak seperti itu. Lebih rame ya. Betul. Karena kalau kita ke event tunggal satu brand, rasanya nggak akan seramai kalau kita guyup bareng-bareng. Apalagi kalau pengalaman kami sebagai IO. Jadi pertama peserta senang, lalu sponsor senang, masyarakat senang. Kalau tiga-tiganya sudah senang, baru kami bisa senang sama-sama lah seperti itu. Jadi
individual tapi sama-sama gitu. Artinya event kita bikin untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan dua pihak. Setuju. Gitu. Dan tidak putus hanya beli putus seperti itu. Tetap berkelanjutan. Benar-benar. Gitu. Apalagi kalau bisa kita bikin event yang berkelanjutan, kan artinya kan mungkin di sana ada pameran alat, di situ ada mungkin nutrisi, ada industri makanan. Iya, ada makanan di situ kan. Sekarang ada pengelolaan makanan sehat dan lain-lain. Rasanya itu sekarang kayaknya lebih seru ya. Iya. Tapi kadang-kadang penasaran deh. Kalau dulu ada nama Pesta Raga, Siswa Raga, Over the Top gitu kan. Itu gimana membuatnya jadi punya nama besar, apalagi Pesta Raga itu? Apakah karena ada nama besar atau gimana caranya bikin event yang selalu ditunggu-tunggu orang? Nah, ini kan kami penasaran itu juga. Memang ya Mas Ade Raya beliau juga mempunyai passion yang sangat besar sekali. Jadi Mas Ade itu kan perintis lah untuk industri fitness di sini. Kita banyak respect sama beliau lah gitu. Dan teman-teman sekarang yang mau bikin event atau mau duduk bersama, mari sama-sama membuka. Apakah passionnya lebih tinggi atau memang bisnisnya atau bisa berjalan bersama? Nah itu mungkin lebih bisa membuat event-event yang mungkin lebih menarik atau lebih baik lagi. Bagaimana kita menyatukan tidak hanya industri fitness, di luar industri fitness juga, oh itu event keren ya, menarik, bisa masuk industri gua. Industri makanan, industri fashion, industri skincare movie, juga skincare dan lain-lain ya. Entertain itu bisa masuk semua. Ini event keren, gue mau masuk gitu. Bagaimana ya teman-teman IO sekarang nih mungkin yang bisa melanjutkan kami ini kan? Iya benar-benar. Jangan sampai event malah semuanya boncos gitu, semuanya nggak dapat exposure atau nggak mendapat keuntungan yang layak semua pihak gitu kan. Menguntungkan satu pihak hanya sebagian orang aja yang merasakan hasilnya. Nah kita juga penasaran nih, kan kemarin Binarga Indonesia sudah main di Rumah Ragaku. Nah ternyata Mas Jerry ini bikin alat ini lokal, tapi tadi saya lihat wah oke juga ini kayak udah barang luar gitu. Ini apa yang saat ini dilakukan? Dulu saya selain pernah jadi instruktur fitness dari tahun 2000-an gitu ya. Lalu saya member di berbagai mega gym lah di Jakarta itu, yang mereka juga pakai alat-alat import yang kualitas atas lah seperti pabrikan Eropa atau Amerika. Setelah saya lama-lama senang di dunia perbesian ini, terus main ke teman-teman teknisi dan lain-lain, saya punya feel kayaknya kita bisa nih ya untuk mencoba merapatkan kualitas mirip pabrikan-pabrikan besar itu. Walaupun mereka udah gede-gede, kalau kita kan cuma sederhana. Cuman secara feel mudah-mudahan bisa. Ya, dan berawal dari hobi sih gitu. Jadi bikin satu alat, dua alat, dikit-dikit gitu. Jadi itu by riset atau gimana kalau bikin? Saya biasanya awal selain ngelihat studi banding ke pabrikan luar itu, saya gambar dulu, konsepin sendiri. Saya konsepin, lalu saya lebur sama tim. Bisa nggak nih kita coba? Jadi 10-20% jadi saya cobain, ya kan? Udah 50% sampai dengan 90%. Kalau udah oke banget, saya nyaman ya. Ibaratnya baru finishing. Jadi bikin satu prototipe baru itu memang waktunya nggak sebentar, bisa 2-3 bulan. Kecuali udah jadi, baru bisa ada contohnya tinggal produksi. Potensinya sebesar apa sih untuk sektor alat lokal gitu? Karena kan sebenarnya dari dulu udah ada kayak kalau di Malang ada Muscle gitu kan, ada Prima, ada Delta gitu ya. Nah itu industrinya sepotensi apa sehingga mungkin ini akan berkelanjutan gitu? Kalau kita lihat dari perkembangan industri sekarang ya, banyak juga teman-teman pengusaha mungkin bukan industri fitness, tapi mereka punya aset akhirnya bikin gym. Ada juga yang memang udah hobi gym, gue mau pengen bikin gym sendiri lah, walaupun kecil-kecilan. Jadi seperti itu, dengan provinsi Indonesia yang 34 provinsi dan berapa kota itu kan, seperti itu. Jadi memang mungkin kita sebagai produsen memberikan pilihan, tetap selera balik ke masing-masing. Jadi PR-nya adalah ketika lokal bikin dan berusaha untuk memberikan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan yang impor. Bagaimana untuk katakanlah menstimulasi produk-produk lokal bisa tetap
berjaya di kancah industri gym yang ada di Indonesia. Ya, dengan pertumbuhan fitness center gym yang terus semarak di berbagai provinsi, kemudian kami juga mudah-mudahan menjaga atau meningkatkan kualitas, di samping juga tetap saling dukung atau bersaing sehat lah, gitu. Dan ya teman-teman komunitas yang bisa memilihkan selera masing-masing. Karena saya lihat sendiri kalau di gym-gym yang di daerah masih mostly pakai lokal ya. Dan masih seneng dengan barang-barang lokal. Karena memang nggak kalah sih kalau saya bilang. Karena mungkin barang lokal diciptakan khusus untuk raganya lokal gitu ya. Karena mungkin kalau beberapa barang impor juga disesuaikan dengan misalnya barang dari Eropa pasti disesuaikan dengan fisiknya orang Eropa. Barang Amerika disesuaikan dengan fisiknya orang Amerika gitu. Ini juga karena kami produksi ini, terutama saya gitu ya, sebagai praktisi dan melebur bersama tim produsen ini ya. Jadi yang sebagai contoh saya nih, tinggi saya kurang lebih ya sekitar 176-77, lalu bikin alat-alat yang sesuai. Jadi yang di bawah saya bisa pakai, di atas bisa pakai gitu, seperti itu. Jadi sangat adjustment terhadap society-nya gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman nih kalau memang penasaran nyari alat lokal, nah nanti di Binaraga Indonesia ada ulasannya tentang alat-alatnya Ragaku nih ya. Nama alatnya Ragaku ya. Oke, nanti teman-teman bisa cek dan bisa ulik-ulik lagi dan tanya ke Mas Jerry. Nah, sekarang kita mau nanya lebih lanjut nih, karena kan kayaknya event-event bakal padat nih dari awal, dari nanti Juni akhir, Juli sampai ke Desember mungkin akan rapat banget nih. Ada nggak tips dan katakanlah advice buat penyelenggara supaya eventnya berkelanjutan gitu? Pertama ada tambahan juga dari saya, mudah-mudahan kedepannya ada suatu wadah yang netral ya. Saya harapkan teman-teman yang muda-muda ini ya, jadi event itu tidak berbentrokan. Ya paling nggak kasih jarak 2 atau 3 minggu. Kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, kita melihat lah beberapa tahun sebelumnya ya kan, ada 1 minggu eventnya ada 2 atau bahkan ada 3. Jadi komunitas itu terpecah-pecah. Sayang sekali. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada wadah yang sebagai komunikator juga, mediasi lah gitu. Kemarin kita sudah melakukan ya. Kita coba melakukan semampu kami untuk karena kita tahu penyelenggara kan siapa aja gitu. Jadi kita tanya mereka, kalian bikin eventnya kapan? Terus mungkin kita tanya lagi sama yang lain, mereka bikinnya kapan, sehingga kita memberikan advice. Kalau terlalu dekat ini akan pecah konsentrasi misalnya. Karena tahun lalu itu ada 2 event ya, 2 event yang bentrok gitu. Jadinya ya sama-sama jadi nggak rame kan, sayang gitu ya. Mudah-mudahan ini tahun ini bisa kita mudah-mudahan Binaraga Indonesia bisa sebagai mediasi nih di sini. Amin. Nah, kalau gini, biasanya yang menjadi dilema kepada buat penyelenggara adalah gimana caranya bikin rame dan mendapatkan sponsor gitu. Kan kalau Mas Jerry kan dulu tergabung pada perusahaan besar, jadi kan bisa support besar juga. Nah, sekarang kan mungkin trennya dan dinamikanya berbeda. Itu gimana? Sekarang yang pertama teman-teman coba sambil melihat pengalaman sebelumnya, event-event apa sih yang mulai tambah rame? Apakah di organisasi atau independen atau dicampur atau bagaimana gitu ya. Dan bagaimana membuat event-event itu menarik atau bahkan bisa menjembatani si pihak-pihak sponsor ini, walaupun ada beberapa industri bisa masuk ke suatu event. Kenapa? Misalnya saya orang film, industri film, gue mau ngambil event itu, apa sih bagusnya dari event itu? Terus saya di industri fashion, itu event itu bagusnya seperti apa sih? Kalau memang menarik, saya mau masuk industri makanan, saya mau masuk ke event fitness itu, apa untungnya buat saya? Jadi teman-teman IPO ini harus memang merangkai semuanya. Baru si sponsor itu mungkin bisa memberikan minimal sponsor event-event tersebut. Jangan sampai si calon sponsor nggak mendapatkan apa-apa ya. Betul. Meskipun ada aja sponsor yang
Karena banyak juga sekarang eventnya gitu lagi. Jadi mereka akan melari ke tempat lain nanti. Karena cari event yang sesuatu yang baru lagi. Karena mereka kan juga akan berhitung feedbacknya. Feedbacknya ini pantas nggak buat kami gitu. Betul. Oke. Dan mungkin dinamika bisnis saat ini kan mereka pasti tentunya memperhitungkan dengan detail. Mungkin zamannya Mas Jerry saat itu di 2000-an, di mana brand-brand ya udah branding aja dulu gitu kan. Saat ini mungkin apalagi brand-brand lokal ya plus branding plus jualan seperti itu kan. Dan Mas Jerry kan sendiri tahu ya, sebagai brand owner pasti pengeluaran harus kemana aja seperti itu gitu ya. Oke. Jadi ini dia buat teman-teman nih yang mau bikin event, tentunya misalnya gym owner, IO ataupun mungkin itu teman-teman yang memang komunitas yang mau bikin event, banyak hal yang harus diperhitungkan ya. Oh, diskusi dulu juga bisa. Iya, boleh sama Mas Jerry nih ya kan, tentunya kan udah Binaraga Indonesia juga ini. Kan udah punya banyak pengalaman sehingga kami juga pas main ke sini karena kita tahun ini ada 2 agenda mau bikin event, that's why kita datang dulu ke suhunya gitu. Sama-sama belajar. Nah, apa harapan Mas Jerry terhadap industri fitness ke depannya? Pertama-tama saling dukung deh. Yang pertama saling dukung, komunikasi, dan ayolah maju bersama. Ya, jangan sampai sikut-sikutan yang saya rasa malah membuat market jadi bingung. Oke. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perspektif baru ya buat kita untuk hidup bersama, beriringan untuk maju bersama di dunia. Tidak apa-apa. Satu event ada 1 atau 2 sponsor utama, ada sponsor damping, dan ada sponsor tambahan. Itu akan jauh lebih ramai. Contoh ya, kalau di luar negeri ada Arnold Classic, booth-nya bisa ratusan. Betul, kayak pasar malah. Booth-nya kayak pasar, ratusan, atau Mister Olympia. Tapi paling keren Arnold Classic emang ratusan. Bisa beberapa cabang olahraga di dalamnya, walaupun klimaksnya di bodybuilding. Harus mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa sama-sama membuat seperti itu. Kami juga merasakan bahwa itu nggak bisa dilakukan sendiri. Nggak bisa. Bahkan nggak bisa, maksudnya satu brand doang untuk mendukung kegiatan itu, karena memang membutuhkan dana yang besar juga, karena dia harus guyup gitu ya untuk melakukan. Guyup dan passionnya memang sama-sama. Benar. Mudah-mudahan ini bisa terjadi gitu. Nah, next Ragaku akan melakukan apa ini untuk ditawarkan kepada Fitness Mania? Ya, untuk pertama teman-teman yang mau mampir ke tempat kami ini ada di Semarang ya, Pasar Barat 3 di Semarang. Sekarang kami ada di Semarang ya. Kalau teman-teman mau cari sport nutrition, mau whey pro ya, mau lihat alat-alat gym, prototype, silakan datang kemari. Kalaupun mau diskusi mengenai pola hidup sehat, pola fitness, program latihan, sampai dengan mau bikin event, ataupun mau sharing mengenai ikut kompetisi ya. Saya juga pernah ikut kompetisi di luar ya. Mau silakan kita sharing-sharing. Wah, thank you banget ini Mas. Wawancara ini betul-betul bikin kita makin semangat ya, terutama kami yang mungkin ada 2 agenda event tahun ini. Lalu mungkin informasi yang penting buat teman-teman yang mencari sport nutrition, terutama yang ada di Semarang ya, ini akan menjadi pilihan yang baik buat teman-teman juga yang nyari alat juga, yang mau nanya-nanya dulu, karena di sini bisa custom katanya. Jadi bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. So thank you Fitness Mania sudah dengar wawancara ini, bisa diputar ulang. Kalau ada yang mau tanya nanti bikin di kolom komentar. So thank you Mas sudah menerima Binaraga Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling dukung untuk industri fitness yang lebih baik lagi. Maju terus, sukses.